Hai hai hai, selamat datang lagi di channel Eliza, channel yang membahas informasi seputar kehidupan di New Zealand. Yang baru pertama kali datang, perkenalkan, nama aku Eliza. Saat ini aku tinggal di kota Lower Hutt, Wellington, New Zealand. Video kali ini aku akan membahas cerita tentang bagaimana kita mencari sewa rumah dan bagaimana prosesnya hingga kita bisa mendapatkan sewa rumah di New Zealand. Faktanya, cari sewa rumah di New Zealand itu nggak gampang dan prosesnya memakan waktu yang lumayan lama. Jadi, simak terus ya video hari ini. Ini adalah rumah pertama yang kita visit dengan harga $385 per minggu dengan jumlah kamar hanya 1. Karena ini murah banget, jadi banyak juga yang datang hari ini untuk visit dan survei. Plusnya rumah ini itu dekat city center, terus ada parkiran mobil dan juga ada taman pribadi di belakang. Minusnya bangunannya tuh tua dan agak serem dan juga banyak bocel-bocelnya. Jadi kita ngerasa rumah ini nggak cocok buat kita dan kita coba beli yang lain. Lanjut ke rumah yang kedua, yaitu dengan harga $450 per minggu dengan 1 kamar tidur. Plusnya rumah ini tuh udah termasuk kulkas dan mesin cuci, jadi kita tinggal pakai aja. Dan jarak ke halte bus itu 300 meter. Minusnya lokasinya tuh lumayan jauh dari city center, dan katanya ya daerah ini tuh banyak gangsternya, jadi nggak cukup aman. Jadi kita nggak pilih rumah yang ini. Rumah yang ketiga. Jadi rumah ini itu lucu banget ya menurut aku, dan dia itu bangunannya baru dan cukup modern. Plusnya, rumah ini tuh udah termasuk perabotan yang ada di dalamnya. Jadi kayak TV, kulkas, mesin cuci itu udah ada. Dengan kata lain, kita tinggal bawa koper aja pada saat masuki rumah ini. Rumah ini terdiri dari 2 lantai, jadi lantai 1 ini living room dengan kitchen, dan lantai 2 itu adalah kamar tidur dengan toilet dan kamar mandi. Harganya sekitar $485 per minggunya. Yang paling mencengangkan adalah di toiletnya itu ada bidetnya atau spray, ini yang jarang ada di New Zealand, karena rata-rata toilet di New Zealand itu nggak ada spraynya atau nggak ada bidetnya. Minusnya, lokasinya cukup jauh dari city center dan tidak ada parkir mobil. Dan juga halte bus itu jaraknya sekitar 800 meter dari rumah ini. Kita sempat apply menyatakan interest untuk menyewa rumah ini. Tapi sayangnya oleh property agentnya kita nggak dipilih. Dan mereka nggak bilang alasan apa kenapa kita nggak dipilih. Jadi akhirnya kita nggak bisa deh sewa di rumah ini. Pencarian dilanjutkan ke rumah keempat. Rumah keempat ini bangunannya juga baru ya, ini baru jadi, bahkan masih banyak stiker yang nempel di dalamnya. Plusnya ini udah termasuk mesin cuci, kulkas, dan dishwasher. Nah dishwasher ini yang penting sih menurut aku. Karena beneran bisa memudahkan pekerjaan, kita nggak usah nyuci piring secara manual pakai tangan. Dan pintunya ini berasal dari sliding door, jadi pencahayaannya itu banyak banget matahari yang masuk ke dalam ruangan ini. Harganya sekitar $485 per minggunya. Minusnya daerah ini tuh jauh banget dari city center, jadi harus ngelewatin bukit untuk bisa mencapai area ini. Dan daerah ini karena jauh dari city center, itu katanya banyak kriminal atau orang-orang yang nggak jelas yang tinggal di daerah sini. Tapi lagi-lagi ketika kita apply di sini, kita ditolak oleh property agent tanpa memberikan alasan yang jelas. Pencarian dilanjutkan ke rumah kelima. Nah, rumah kelima ini tipe studio ya, jadi nggak ada kamar tidurnya, alias kita tinggalnya di living roomnya. Enaknya tuh ini dekat city center, bisa jalan kaki, dan juga bangunannya cukup baru, dan juga ada beberapa perabot yang sudah tersedia. Minusnya itu di sini karena tipe studio ya, jadi kesannya tuh sempit banget. Terus nanti kita juga bingung kalau nggak ada kamar, karena ya terlalu kecil buat kita. Dan juga rumah ini memiliki jendela yang kecil, sehingga pencahayaannya minim dan tidak ada matahari yang masuk. Akhirnya kita nggak memilih properti ini dan kita coba pergi ke tempat yang lain. Lanjut ke rumah keenam. Nah, rumah keenam ini tuh rumah yang berdiri sendiri ya, rumah tapak. Jumlah kamar, 2 kamar tidur dengan harga $480 per minggunya. Ini sih bisa disebut murah ya, karena ada 2 kamar.
Plusnya ini tuh dekat city center dan halte bus itu cuma 50 meter dari pintu rumah. Minusnya karena ini tuh bangunan tua, jadi tipenya itu ruangan yang bersekat-sekat dengan pencahayaan yang minim. Kita apply berminat untuk menyewa rumah ini, tapi sayangnya kita nggak dipilih. Yang dipilih waktu itu adalah orang India dengan profesi sebagai engineer. Dan sampailah kita ke rumah terakhir, yaitu rumah ke-7. Dan rumah ini adalah rumah yang kita sewa saat ini. Jadi rumah ini tuh tipe flat ya, dengan 2 kamar tidur, harga $515 per minggu. Harga tersebut termasuk mahal ya, tapi kenapa kita memutuskan sewa di sini? Pertama, karena rumah ini dimiliki oleh perorangan pribadi, yang aturannya tidak terlalu ketat jika dibandingkan dikelola oleh property agent. Yang kedua, lokasinya dekat dengan city center dan juga dekat dengan halte bus. Yang ketiga adalah jumlah kamarnya ada 2, sehingga ketika ada keluarga yang datang dari Indonesia maupun dari Jepang, bisa menggunakan salah satu dari 2 kamar tersebut. Yang keempat, ini pencahayaannya tuh terang banget ya, karena jendelanya tuh besar-besar. Dan alasan yang terakhir adalah kita udah kepepet banget untuk mencari rumah. Total udah hampir 2 bulan kita nyari dan selalu gagal atau ditolak oleh property agent. Sehingga ketika kita ngobrol dengan pemilik properti ini, mereka tuh welcome banget kita untuk masuk dan juga prosesnya nggak begitu sulit. Syaratnya cuman bayar biaya deposito sebesar 2 kali biaya sewa mingguan. Tips mencari sewa rumah di New Zealand yaitu kalian bisa cari dari website trade.me.co.nz atau bisa juga dapat info dari komunitas seperti komunitas Muslim atau komunitas Indonesia di New Zealand, karena biasanya ada yang pindahan dan kontrakannya itu bisa di take over. Demikian cerita kita menemukan rumah sewa yang kita tinggali saat ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.